Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ustadzah doakan semoga anak-anak di rumah semuanya sehat dan ceria. Dan semoga anak-anak semua masih semangat belajar di rumah bersama Umi atau Abi. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yuk kita kenali apa itu rukun iman. Rukun artinya dasar atau pedoman. Iman artinya yakin atau percaya. Rukun iman menjadi dasar atau pedoman yang kuat dari keimanan kita kepada Allah. Rukun iman harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Mari kita menghafal rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Anak-anakku semua, kita harus yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang mencipta, pemberi rezeki, pemilik, dan pengatur alam semesta. Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Segala ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah semata. Rukun iman kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tidaklah makan dan minum. Beriman kepada nama-nama malaikat yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, seperti malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Rasul. Malaikat Mikail ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan bumi. Malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Malaikat Malik ditugaskan menjaga neraka. Malaikat Ridwan ditugaskan menjaga surga. Malaikat Mungkar dan Nakir ditugaskan menanyakan mayat di dalam kubur. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap Rasul, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Dan Al-Quran adalah penyempurna semua kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Kemudian ditanamkan dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang terang dan jelas. Rukun iman yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul.
Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu yang berupa syariah dan diperintahkan untuk mengamalkannya, tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan risalah atau wahyu kepada hambanya dan menyeru untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nabi pertama adalah Nabi Adam dan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Anak-anakku semua, kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para rasul. Tidak ada nabi setelah beliau. Nabi Muhammad adalah rasul para rasul, yaitu rasul yang paling utama dan suri tauladan bagi kita semua. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Anak-anakku semua, kita harus mengimani dan mempercayai akan datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia. Semua makhluk akan mati, hanya Allah saja yang hidup pada hari kiamat. Kehidupan di dunia hanya sementara saja, dan kehidupan di akhirat kekal abadi. Hari kiamat hanya Allah yang tahu kapan akan datang. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Semoga anak-anak semua selalu bersemangat dalam belajar sholat, mengaji, berinfak, bersedekah, dan masih banyak lagi amal kebaikan lainnya. Dan jangan lupa anak-anak semua harus taat dengan kedua orang tua kita. Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kita harus mengimani takdir Allah. Allah Maha mengetahui segala yang terjadi di alam ini. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Seperti saat ini, kita harus bersabar dengan takdir Allah. Dengan adanya virus corona, kita diberi kesempatan oleh Allah belajar di rumah bersama Abi dan Umi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang rukun iman. Ustadzah pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.